الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Sadaqallahul Azim. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Gorontalo, yang saya hormati sesepuh kita mantan Kota DPD RI Bapak Dr. Saji Adekali bersama Ibu. Saya hormati para pejabat di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Ada di sini Pak Insinyur Haji Abdul Bar Yahya, Kepala Dinas Perikanan, Bapak Camat, Camat Ciluhu dan Camat Paraga. Hormati Bapak dan Ibu, para pimpinan ketua organisasi ormas Muhammadiyah di Kabupaten Gorontalo. Hormati Bapak dan Ibu, para akademisi dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, para pembina Panti Asuhan, Panti Jompo, Taman Pengajian, Majelis Taklim, kepada Takmir Masjid, Bapak-bapak dari anggota IPI, serta Bapak Ibu Haji, anak-anak asuh, Panti Asuhan. Insya Allah kita semua tidak ada yang terkecuali, ada yang terlewati bersama keluarga Ibu Selvi dan keluarga almarhum Pak Suwantilu. Insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah. Amin. Syukur Alhamdulillah kita masih tetap sehat setelah 2 pekan kita melewati tahun 2021. 2021 insya Allah kita doakan memberi keberkahan bagi kehidupan kita, bagi bangsa, sebagai umat, sebagai jamaah, sebagai keluarga, atau sebagai pribadi. Semoga keberkahan ini kita rasakan dengan ditariknya COVID-19. Amin. Amin. Mudah-mudahan sudah akan terus ini. COVID-nya sudah mulai hilang, demamnya pun sudah mulai redup, dan insya Allah bantuannya tetap jalan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengawali ceramah saya dengan sebuah kisah. Mali mulai ada longgul ya. Kisah 2 orang ulama besar, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal atau disebut dengan Imam Hambali, bersilaturahmi ke rumahnya Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau Ahmad bin Hanbal adalah pemimpin atau menjadi rujukan dari paham Hambaliyah. Sedangkan Imam Syafi'i adalah imamnya mazhab Syafi'iyah. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita kenal di kalangan umat Islam ada 4 imam mazhab dalam ilmu fikih, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 4 imam ini masing-masing kita mengambil rujukan untuk ibadah kita, amal kita. Kalau di Indonesia mayoritas umat Islam menggunakan mazhab Syafi'i, mayoritas, tapi ada juga yang lain. Kalau di luar negeri ada yang mayoritas Hambaliyah, ada yang Hanafiyah, ada yang Malikiyah. Saya tidak tahu pasti
negara mana yang menggunakan mazhab mana. Tapi yang saya tahu di Indonesia mayoritas Syafi'i. Ibu bapak sekalian, suatu hari Imam Hambali datang berguru kepada Imam Syafi'i. Dia berkata begini, "Ya Syekh Muhammad bin Idris Syafi'i, tolong ajarkan kepada saya hadits-hadits yang belum sempat saya dapat, ilmu yang saya belum terima. Saya mau berguru menambah ilmu kepada Tuhan." Jawab Imam Syafi'i, "Kalau kau mau belajar kepadaku, kau belajar dulu sama pembantuku." Pembantu yang mana? Penggembala kambing. Kalau kita ini mungkin kita merasa dihina atau dilecehkan. Wahai dokter, bukan belajar yang mutasopir olehmu. Tapi Imam Hambali itu ulama besar, cerdas. Diberitahu, kau belajar dulu sama pembantuku. Dia tidak merasa dilecehkan, tidak merasa dihina, pun tidak merasa direndahkan. Dia bertanya, pembantumu yang mana? Itu yang gembala kambing itu. Masya Allah ibu bapak. Datanglah Imam Hambali kepada si pembantunya Imam Syafi'i. Lalu dia bertanya untuk menyelami ilmunya, untuk mengetahui kedalaman ilmu sang pembantu ini. Maka Imam Hambali bertanya, pertanyaannya begini, "Wahai saudara, saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu, tolong dijawab." Silakan. Pertanyaan begini, jika seseorang sedang sholat, lalu dia lupa mengerjakan 1 rakaat, baru 3 rakaat dia sudah langsung salam, apa yang mesti dia lakukan? Tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sang penggembala tadi bertanya, saya akan jawab dengan pendapatmu atau pendapatku. Allah Akbar. Ini jawaban si penggembala ini. Aku akan jawab dengan pendapatmu atau pendapatku. Imam Hambali dalam hati berkata, bukan sembarangan orang ini. Tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaanku dengan pendapatku. Pasti dia tahu ini pendapatku. Kata Imam Hambali, jawablah dengan pendapatku dan pendapatmu. Maka si penggembala berkata, jika pendapatmu yang kau tanya, maka orang yang sholat melupakan 1 rakaat, hanya 3 rakaat langsung salam, maka setelah dia lupa, dia salam. Kalau dia ingat itu masih dekat dengan dia salam, belum terlalu lama, hanya bisa selang 2 rakaat kalau dia sholat, maka dia hanya menambah 1 rakaat, dan pada akhir sebelum salam dia sujud sahwi. Dan kalau dia sudah lama, sudah lebih dari 2 rakaat dia melupakan itu, sudah selesai sholat agak lama, baru dia ingat, hendaklah ia mengulangi sholatnya, dan sebelum salam dia sujud sahwi. Si Imam Hambali bilang, otawali pendapat olau ini bukan main orang ini. Lalu dia tanya, kalau menurutmu bagaimana? Menurut pendapatmu jawaban ini bagaimana? Kalau menurut pendapatku, jika aku yang sholat itu dan aku lupa 1 rakaat, maka aku akan ikut melaksanakan pendapatmu. Aku akan tambah sholat 1 rakaat, lalu sujud sahwi. Tapi kalau sudah lama,
aku akan ulangi sholatku dan aku akan sujud sahwi. Tapi setelah itu aku akan berpuasa 1 tahun untuk menebus dosaku kepada Allah, karena sedang sholat aku melupakan perintahnya. Minumnya mati Imam Ahmad. Kalau aku belajar ya itu penggombala, pemadiwo lipilo penggombala betul sambil bolong ibadah 1 rakaat mau dipercaya. Subhanallah ibu bapak, inilah muridnya Imam Syafi'i, penggembala kambing, tapi malu kepada Allah. Bandingkan dengan Menteri Kelautan dan Menteri Sosial, tidak ada rasa malu kepada Allah. Sudah 100.000 yang harus diterima oleh orang miskin, dia potong lagi 10.000 di situ. Mana lagi yang mengedarkan ingin dapat bagian lagi di sini? Berapa yang diterima orang miskin? Kita mestinya malu kepada Allah. Dapat tinggal 1 rakaat saja, sang penggembala harus berpuasa 1 tahun untuk menebus rasa malunya yang berapa itu. Ya mas kalian, ada seorang ibu di Surabaya punya anak yang sekolah di SD. Pada saat ujian yang lalu-lalu terjadi nyontek massal. Satu sekolah itu disuruh nyontek oleh gurunya semua untuk lulus ujian. Ibu ini yang membuka kedok itu. Dia bilang, anak saya disuruh nyontek. Terbukalah. Apa yang terjadi? Semua orang menghujat ibu itu. Semua orang mencaci maki dia. Semua orang menyalahkan dia. Kenapa dibuka? Begitulah zaman Bapak dan Ibu. Satu saat kata Nabi, kebenaran itu akan menjadi sebuah kebatilan, dan kebatilan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Tahu itu Bapak dan Ibu, wal ini. Wan mo ondo bauju, terlalu lihat dari beresi, mulai dia mau langsung dia bersihkan, dia cuci dia. Tapi kalau orang itu tambah-tambah ngata bauju, mau itu WC, apa kalau bauju kloset, nggak mau piopon. Karena hidungnya sudah biasa dengan bau itu. Orang kalau sudah hari-hari dengan bau yang busuk, busuk pun sudah tidak berhasil, sudah tidak sensitif, sudah tidak peka hidungnya, karena soal itu yang tiap hari dia cium. Tapi kalau orang tiap hari mencium bau yang harum, begitu dapat cium bau yang busuk langsung, ini kok dihapus. Sensitivitas perasaan itu yang mulai kurang dan hilang. Coba lihat sekarang Bapak dan Ibu, Masya Allah. Itu yang perlu kita terangkan pada anak-anak kita sekarang, supaya kita ini tinggal menunggu pergantian generasi akan generasi akan lahir generasi yang baru, generasi yang lebih steril. Ini anak-anak seperti kau yang mengaji tadi. Kalau generasi seperti ini kita didik betul semuanya. Kita beri mereka HP, tapi HP yang ada install aplikasi Al-Quran digital, yang mereka mau itu cuma itu. Maka generasi yang akan datang kira-kira 20 tahun kemudian dari anak ini akan menjadi generasi Quran. Dan itu yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Kahfi. Setelah dunia ini hancur, sudah rusak, maka banyak nanti penduduk dunia ini dengan pemuda-pemuda yang lahir, yang dalam hati mereka terhunjam kecintaan kepada Allah dan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Allah sudah janji itu Bapak dan Ibu. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita hanya berusaha dan berikhtiar. Upayakan, ikhtiarkan. Jangan kita ikut terbawa arus zaman, tapi kita harus lawan arus zaman ini dengan jalan. Hanyut, tapi ulangi, ikut arus tapi dia hanyut. Kira-kira seperti itu. Ikut arus tapi dia hanyut. Tinggal kita mau hiliru, mau tanggal liru. Kita mau, misalnya kita mau menyeberang begini, mau menyeberang sebelah sungai itu dari kita mau lompat dari tempat yang jauh, tujuan kita ke sini. Jadi mau tanggal lihei, mau lihei,
Kata pelan-pelan akan ke sebelah. Jadi kita tidak hanyut, tapi kita ikut arus. Begitulah kira-kira. Zaman sekarang ini Bapak dan Ibu tidak bisa dipungkiri, dunia ini dalam telunjuk kita. Apapun yang kita mau, telunjuk itu menentukan bagaimana masa depan kita. Telunjuk. Waktu gua di Amerika, Donald Trump, Joe Biden. Waktu gua mau cium itu lagi, dia naruh. Semua ada di telunjuk kita. Apapun yang kita mau di dunia ini, semua ada di telunjuk kita. Bahkan kita menyebarkan, mau fitnah orang, mau hancurkan orang, cuma telunjuk saja. Haja Syahrini Abdullah meninggal dunia. Kini, cuma banyak. Ibu Haja itu asli istri kerumuni orang. Ibu Haja ilahnya. Ini jutaan orang yang akan mungkin pada waktu yang bersamaan. Itulah dunia sekarang, ditentukan oleh telunjuk kita. Karena itu ada dua hal yang kita ambil hikmah dari kisah Imam Hambali dan Imam Syafi'i ini. Pertama, ambillah ilmu meskipun bukan dari guru. Ilmu itu Bapak dan Ibu tidak harus dari guru. Karena dalam teori pendidikan, ilmu itu bisa didapat di bangku sekolah, bisa di masyarakat, bisa di keluarga. Sehingga itu ada yang namanya pendidikan formal yang dikelola pemerintah dan masyarakat. Ada non formal, kehidupan kita bermasyarakat, dan ada informal, kehidupan kita dalam rumah tangga. Kita bisa mendapatkan ilmu dari situ, dari sekolah, dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan keluarga. Ambillah ilmu, dan tidak boleh kita memandang bahwa karena kita sudah sekolah, sudah S3, perlu apa belajar dari S1. Saya ini tiap hari Ahad mengajar. Ada orang-orang yang doktor S3, tapi mau dengar ceramah saya, antara Ibu Prof. Monoto luar. Padahal saya cuma S1, beliau sudah S3, dan mestinya begitu. Dalam istilah ahli hikmah, ambillah telur, walaupun telur itu keluar dari pantat ayam. Hamawa putih itu, walaupun kita itu mau keluar metode tubuh, manusia. Pilot keluar yang metode itu manusia, tapi pilot keluar metode itu. Yang mana yang kita lihat, tubuh malu atau tidak? Putih itu, kok tubuh malu? Hamawa putih itu. Sehingga itu ada istilah orang-orang ahli hikmah, undur makila wala tandur liman kola. Ambillah apa yang dia ucapkan, jangan melihat siapa dia yang mengucapkan. Jadi ibu bapak, belajarlah ilmu dari siapa saja. Bisa jadi tahwa pun, tahwa pamala ini boleh. Jangan pandang ente teh wajah ini justru mahwa dia mau keluarnya ilmu. Iya tak? Biasanya kan gitu ya. Tempo turutai lo munggo. Isin tahu ilmu tinggal yang dia toliknya dua walaupun itu mengganggal. Pertama berarti umum bisa mau sadar dia tanggul lagi dan mahwa pun mau tanggul lagi. Ambil ilmu dari mereka. Ya. Suatu hari dia mau berarti mengungguli. Kan hadis itu kan mengungguli, cuma dalam bentuk ibadah. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan dengan muridnya. Ada sebuah hajatan yang mereka tuju. Di tengah perjalanan ketemu sama orang mabuk. Wah, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi selalu ingat itu hati. Syekh, boleh saya bertanya? Boleh silakan kedua. Pertanyaan saya pertama, apakah Allah mampu mengampuni dosa saya yang sudah sebanyak ini, yang sudah tidak bisa dihitung lagi? Setiap hari saya mabuk-mabuk, apalagi Allah masih mau mengampuni dosa saya. Oh, Allah masih mau, dia mampu mengampuni maafnya. Kalau Anda bertobat, Anda akan diampuni oleh Allah. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua,
apakah Allah sanggup merubah saya yang peminum pemabuk ini menjadi ahli ibadah seperti Tuhan? Nah, Allah mampu sekali. Berapa banyak mereka yang ahli mabuk menjadi ahli ibadah? Allah sanggup. Kalau Allah memberi hidayah pada Bapak menjadi orang seperti saya. Pertanyaan ketiga, apakah Allah mampu merubah Bapak yang ahli ibadah menjadi ahli maksiat seperti saya dan mati dalam keadaan su'ul khatimah? Ilmu yang besar. Ini orang ini muridnya tahu saya tahu. Tapi pertanyaan itu bisa jadi aku ini yang ahli ibadah berubah digoda setan lalu menjadi ahli maksiat dan aku mati dalam maksiat dan su'ul khatimah. Ini seorang kisah seorang ulama besar, seorang waliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Jadi bagi kita Bapak dan Ibu, tidak boleh kita pandang enteng orang, walaupun orang itu penampilannya gembel dan sebagainya, walaupun orang itu tidak punya pendidikan sekalipun tak pernah WSP. Kalau ada hikmah yang bisa kita ambil dari mulutnya, ambillah. Bahkan jangankan dari mulutnya, kehidupan dia saja, kehidupan dia, ambillah. Melakukan apa Pak? Pernah ada yang bikin pondasi rumah, mengaku deh apa? Pondasi mau butuh amayang atau payang. Ya, amayang, saya pengaku deh. Mau modalnya itu enggak dong? Sarang semut mau cetak itu apa? Kolimo. Kalau makul muncul mau ngidam. Iya. Ada orang yang penampilannya tidak bagus kan? Kalau tahu kita buring kalau katalah akal ini tidak begitu normal, penampilannya sederhana sekali, bahkan terhitung gembel gitu. Dia bilang, dia jatuh bilang tuh makhlukul ayawit itu. Tege makhlukul ayawit. Tulu itu mematikan. Dia pamit kalau betul helal talu Bapak dan Ibu. Itu semut keluar dari sarang semua dan lari menghindar. Lo beresin? Tidak. Jangan pandang enteng orang yang hina dan gembel. Bisa jadi dia itu orang dekat dengan Allah, cuma dia menutup dirinya supaya orang tidak tahu. Bisa jadi orang seperti itu adalah orang dekat dengan Allah. Mereka itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang diluaskan hatinya seluas samudera. Apapun yang diberikan Allah padanya itu dinikmatinya. Dia tidak mau minta, bahkan ingin jadi kaya. Tidak. Orang itu kan mau ya Allah. Meko kayaan wati alih tak miskin betina tuturnya hati ya Allah ya mu'adi ya Allah. Berdoa agama itu ilaman kaya. Kalau tak ada jadilah. Alhamdulillah ya Allah. Malah omat tu mulai hidup. Alhamdulillah ya Allah. Insya Allah mau apa dulu. Belum boleh tak maaf. Alhamdulillah ibu belum. Apa yang dia dapat itu saya bersyukur, tidak meminta untuk besok, tidak. Mereka itu punya jiwa yang qanaah, kayak hati yang tidak pernah hilang, tidak pernah kurang. Itulah sungguh luar biasanya mereka, sehingga Allah mencintai mereka seperti ungkapan Allah kepada Nabi Musa. Ketika seorang miskin meninggal dunia, Nabi Musa diperintah perbaiki penguburannya, muliakan pemakamannya. Sampai Nabi Musa dan umatnya bertanya, ya Rabb, kemuliaan apa yang kau berikan pada orang ini sampai aku sendiri seorang nabi yang diutus memakamkan jenazahnya? Jawaban Allah pada Nabi Musa, dia adalah hambaku sepertimu, cuma dia lahir dari rahim wanita yang miskin, dibesarkan di tengah keluarga miskin, dari sejak dia lahir sampai mati tidak pernah menikmati kebahagiaan. Tapi ketahuilah alaihi Musa, meskipun dia menderita, tidak pernah keluar dari mulutnya keluh kesah. Bahkan tidak pernah dia meminta untuk dikeluarkan dari penderitaan. Dia terima dengan keikhlasan dan kesabaran. Ketahuilah alaihi Musa, saya sudah siksa dia di dunia. Maka setelah itu tinggal kebahagiaan yang dia akan terima. Allahu Akbar. Benar itu ya Allah Nabi yang
Idza aradallahu bi khairan ajjalalahu uqubatahu fid dunya. Jika Allah berniat akan memberi kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan penderitaannya, akan dia terima penderitaan itu dalam kehidupan dunia. Jadi mulu ibu bapak ando tidak bersusah lo tumuluh, tapi tetap mengibadati, melarat dan menderita, tapi tidak berobat dengan apa yang disebutkan Allah. Orang itu bapak dan ibu, seolah-olah Allah bilang, tidaklah, nikmati saja penderitaan ini, karena penderitaan lebih mabok daripada ke dunia. Lapat jemaah lewat di dulu ususah agama, bosanan itu mau seperti itu. Ajalah ukubatahu di dunia, akan disegerakan Allah penderitaannya, akan dia terima penderitaan itu di dunia. Sehingga itu bapak, kita ini kalau terlalu senang, hidup dalam keadaan bahagia, hati-hati, jangan sampai dibalik Allah. Waktu sana Yahudi karena mabok di kau dunia sana ini, lepas dia malah itu kalau susah ulah, naudzubillah juga. Kalau itu yang kita terima, masya Allah, berarti kenikmatan ini hanya sesaat, dan setelah itu derita kita sepanjang hayat. Sementara Bapak dan Ibu saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah kehidupan di akhirat itu lebih kekal dan lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal? Masya Allah. Jemaah sekalian, pelajaran yang kedua adalah ini puasanya si penggembala 1 tahun untuk menebus kesalahannya yang cuma sekali itu namanya tanamkan rasa malu kepada Allah, tumbuhkan rasa malu kepada Allah. Orang ini si penggembala tadi, kalau saya yang melakukan itu, saya lupa 1 rakaat saya salam, maka kalau saya ingat belum terlalu lama, saya akan ganti dengan 1 rakaat baru sujud sahwi. Tapi kalau sudah terlalu lama, saya akan ganti sholat saya ulang sholat lagi, dan saya akan sujud sahwi. Tapi saya tambah, saya akan puasa 1 tahun untuk menebus kekurangan dan kesalahan saya. Semestinya kita ini menumbuhkan dan menanamkan rasa malu dalam jiwa kita. Dan malu itu bukan cuma pada manusia, malunya itu kepada Allah. Kalau malu pada manusia, nanti ada manusia. Tidak ada manusia, tidak ada malu. Tapi kalau malunya kepada Allah, dimanapun kita berada, ada rasa malu kepada Allah. Masih ingat kisah yang pernah saya ceritakan berapa tahun yang lalu? Ada seorang guru menyuruh muridnya untuk berkumpul di sekolah, karena murid ini sering mau protes guru. Protes murid ini apa? Sang guru selalu memprioritaskan muridnya yang bernama Zainal. Kalau menyuruh Zainal, kalau menemani guru Zainal, mengajak makan Zainal, selalu Zainal yang di mulut sang guru ini, sehingga murid yang lain merasa iri juga. Kenapa? Karena mereka kadang bukan kurang diperhatikan, cuma tidak mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengan gurunya. Maka mereka semua protes, guru harus adil, samakan kasih sayangmu pada murid semuanya, jangan sama Zainal saja lebih menonjol. Baiklah, begini saja. Kalian besok kumpul di sini di halaman sekolah lagi ya, pagi-pagi. Sudah. Begitu mereka kumpul semua, Pak Guru bilang, sini kalian semua lihat, perhatikan sini. Di sudut pagar itu saya sudah ikat seekor sapi. Tolong kalian pikul sapi itu dari situ sampai ke sana. Pindahkan ke sudut sana, ya, dari sudut kiri ke sudut kanan. Ayo Abdullah, mulai. Sudah. Maka dia pegang, dia angkat.
Ada yang bilang, tidak bisa Pak, semua orang jawabannya tidak bisa. Baru lihat saja, berat mata memandang apalagi bahu memikul. Semua jawabannya sama. Begitu giliran Zainal, ayo pikul ke sapi. Dia datang. Dia angkat di kepala, dia angkat di perut, dia angkat di pantat. Dia lapor, Tuan Guru, perintahmu sudah saya laksanakan. 3 kali saya coba, di kepala, di perut, dan di pantat. 3-tiganya saya tidak bisa Pak. Jadi mohon maaf, saya sudah melaksanakan perintah, tapi saya tidak mampu melakukannya. Kata sang guru, ayo, sudah dengar, kalian semua bilang tidak bisa. Hanya Zainal yang melakukan perintah. Perintah saya bukan memindahkan. Perintah saya adalah angkat itu sapi. Hanya Zainal yang mengangkat. Kamu semua bilang tidak bisa. Allah kalau menyuruh, bukan hasil suruhan itu yang Allah mau, tapi kamu tunduk pada perintah itu yang Allah mau. Coba lihat, maafin Bapak Ibu, kalau cuma ilmu, iblis itu lebih berilmu daripada Adam. Kalau cuma ibadah, iblis itu lebih ahli ibadah daripada Adam. Adam baru lahir belum beribadah, tapi iblis nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Dari dulu kami bertasbih memujimu dan mengagungkan. Masa Adam baru lahir kemarin kami sujud pada Adam. Kalau cuma soal ibadah, Azazil lebih ahli ibadah. Kalau cuma ilmu, Azazil lebih berilmu. Tapi cuma karena dia tidak mau turut pada perintah, pasjudu li Adam, dia tidak mau sujud. Meskipun kau ahli ibadah, keluar dari surga. Gak ada tempat pembangkang di surga. Tidak berguna ibadahnya Azazil selama berpuluh-puluh tahun. Tidak berguna tasbih, tahmid dan takbirnya selama berpuluh-puluh tahun. Cuma karena tidak tunduk pada perintah Allah. Keluarnya sombong. Masya Allah. Berubahlah nama Azazil menjadi iblis yang dilaknat sepanjang hayatnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ketika satu perintah tadi sudah membuktikan kenapa Zainal yang saya cinta, karena dia mau lakukan meskipun dia tahu perintah itu terlalu berat. Besok datang lagi besok. Kalau kemarin sudah disiapkan sapi, ini yang 30 orang ini sudah disiapkan ayam. Masing-masing dikasih ayam, dikasih pisau. Kalian sudah tahu cara memotong ayam? Sudah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap kiblat. Bawa ayam ini ke tempat yang dimana orang tidak bisa lihat. Bawalah di tempat yang paling sunyi, paling sepi. Usahakan kalian potong ayam ini di tempat yang tidak terlihat. Kalian cari tempat itu, potong. Awas. Semua orang, murid 30 orang menyebar. Ada yang masuk kamar mandi, ada yang masuk gudang, di bawah jembatan, masuk semua belukar. Sudah begitu lihat tidak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Semua serta potong. Tinggal Zainal yang tidak hadir. Semua orang sudah potong ayam dan gurunya tanya, kau potong di mana? Kamar mandi. Tidak ada yang lihat, tidak ada. Saya tutup. Galap lagi. Kau pun di gudang, tidak ada yang lihat. Gudang 3 lapis, tidak ada yang lihat. Kau punya semua belukar, tidak ada yang lihat, tidak ada Pak belukarnya padat sekali. Kau punya di bawah jembatan Pak, dekat dengan kuala, tidak ada yang lihat. Zainal belum ada, tiba-tiba Zainal datang terlambat. Itu ayam dia tidak potong, dia bawa. Semua orang perolok-olok, alah, baru dia sendiri tidak dapat perhitungan. Sampailah sama gurunya, Zainal, kenapa ayamnya nggak dipotong? Tuan Guru, saya sudah datang ke kamar mandi. Saya mau potong karena nggak ada yang saya. Tapi begitu saya ingat, dimanapun kau berada, Allah ada di hadapanmu. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Masya Allah, saya tidak bisa potong, Tuan Guru. Allah melihat saya.
Saya datang di gudang, saya lihat semua belukan, di bawah jembatan, semua tempat tidak ada yang lepas dari pandangan Allah. Makanya ayam saya kembalikan, karena syaratnya potong di tempat yang tidak ada yang lihat. Kata si guru, masih mau tanya kenapa Zainal yang paling saya cintai? Karena dia melakukan perintah tanpa tedeng aling-aling, dan dia meninggalkan larangan tanpa ada alasan. Kenapa itu saya lakukan? Karena dia memiliki takwa yang sejati, merasa diawasi oleh Allah di mana dia berada. Seandainya pengelola negeri ini seperti Zainal, pasti tidak akan ada lagi bantuan BLT dan BST. Sejahtera semua, Pak. Karena Indonesia ini negeri yang terkaya di dunia. Demi Allah, tidak ada yang sekaya Indonesia. Demi Allah, Amerika itu kaya, nggak sekaya Indonesia. Amerika itu lebih banyak daratannya daripada lautan. Indonesia lebih besar lautannya daripada daratan. Sedang hasil laut luar biasa. Indonesia tanah subur. Coba lihat, di Makkah itu ada buah-buahan, tapi cuma kurma, zaitun, dan tin. Di Indonesia ada jeruk, ada lemon. Ada tuh. Tidak ada yang manis-manis sekali, yang asam-asam sekali. Mau himpun limu, himpun kepala niti. Beli limu, enggak limbong, limu cuy, limu kapak, limu cucu, limu limu. Warna korma, satu macam korma. Walaupun ada nama-nama, cuma beda di rasanya. Itulah Indonesia. Di Eropa banyak buah-buah, tapi cuma apel dengan pir dengan anggur. Kalau di Indonesia, polo-polo tak boleh buat itu. Pepaya, pisang jambu, kagak dibawa dari pasar Minggu. Caca. Ibu bapak saya sekalian, luar biasa Indonesia. Tapi kenapa masih banyak penduduk Indonesia yang miskin? Karena kekayaan Indonesia dinikmati oleh segelintir orang. Oleh orang kaya-kaya memang kaya, yang super kaya, yang kaya sekali, oleh yang konglomerat dan sebagainya. Ada yang konglomerat dan ada yang konglomerat. Karena itu Bapak dan Ibu, kita belum bisa sejahtera seperti yang dimaksud oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia masih dalam bentuk teks itu, belum dalam bentuk kontekstual. Karena itu Bapak dan Ibu, diilhami oleh hikmah cerita dari Imam Hanbal dan Syafi'i ini, mudah-mudahan jamaah kuliah pada subuh ini insya Allah menjadi orang yang tawaduk, mau belajar walaupun dari orang yang status pendidikannya lebih rendah dari dia, dan kita memiliki rasa malu dan rasa takut kepada Allah, bukan pada manusia. Jemaah sekalian dirahmati Allah, untuk keluarga Pak Rizwan Tiu almarhum, beliau sudah 3 tahun mendahului kita, dan keluarga yang dia tinggalkan berusaha berbuat baik untuk diniatkan kebaikan ini untuk almarhum. Insya Allah ini kebaikan keluarga akan dijabah dan diterima oleh Allah. Karena itu yang dipesankan oleh Nabi. Nabi itu ketika ditanya oleh seorang sahabat, dia tanya begini, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad berarti sahabat Nabi, termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun, generasi pendahulu yang lebih dulu masuk Islam. Saat ini kebetulan jadi orang kaya. Di samping itu bapaknya juga kaya, kakeknya juga kaya, tapi mereka itu orang-orang dermawan. Dia datang pada Rasulullah, dia bilang gini, ya Rasulullah, saya Ummi meninggal dunia dan saya tidak berhadapan saat dia meninggal, sehingga itu saya tidak sempat menerima wasiat dari Ummi saya. Seandainya ibu saya itu berwasiat, maka dia pasti berwasiat untuk saya selalu berbuat kebaikan, selalu bersedekah, berinfak, berwakaf. Baru ditanya, ya Rasul, bolehkah saya bersedekah dan saya niatkan untuk ibu saya? Jawab Rasulullah, bersedekahlah kau Sa'ad, niatkanlah untuk ibu. Jadi kita boleh menyumbang panti asuhan
kita niatkan sedekah itu untuk orang tua kita, ayah ibu kita telah meninggal. Boleh. Pak Pembina, Panti Tuhan, ini sumbangan saya Senin masak. Insya Allah saya niatkan semua kebaikan ini akan diterima oleh ibu dan bapaknya. Boleh. Berdasarkan hadis sahih yang telah disahih. Ibu bapak saudara sekalian, ternyata bapak dan ibu saudara sekalian, waladun solihun yad'ulah, dan amal jariah atau sedekah jariah itu tidak bisa dipisahkan. Anak yang ditinggalkan anak soleh, didikan dari orang tua, maka anak itu berbuat soleh, kesalehan anak diterima oleh orang tua. Saya kasih contoh bapak ibu ya, boleh? Tolong diperhatikan ini, jangan diabaikan, jangan sepele, jangan sepelekan. Anak belum tahu apa-apa, masih bayi, umurnya belum cukup 1 tahun. Setiap kita bicara dengan dia, yang kita baca adalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dia dengar dari guru ngajinya, sebelum dia dengar dari jamaah sholat di masjidnya, kita yang kasih dengar pertama Al-Fatihah sama dia. Sampai anak itu bisa menghafal Al-Fatihah karena ibunya yang mengajarkannya, karena bapaknya yang berulang-ulang mengajarkannya. Sampai anak kecil itu umur misalnya 2 tahun, ayo gimana Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum fasih, tapi Al-Fatihah sudah dihafal. Begitu dia sudah mulai pintar, sudah mulai fasih, kalau tidak dengar dari bapak mengaji, apalagi dari mama mengaji, Al-Fatihah sudah fasih. Sekarang ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Sang anak 1 hari sholat berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah dia. Baca 1 hari Al-Fatihahnya si anak 17 kali 1 hari. Itu yang wajib, ditambah qobliyah ba'diyah dan yang lain-lain, enggak terhitung lagi. Maka 1 hari ayahnya, ibunya dapat pahala Al-Fatihah dari anak yang diajarnya Al-Fatihah sepanjang hayat anak. 1 huruf 10. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini kita sepelekan ini. Kita serahkan Al-Fatihah pada guru ngajinya. Jangan. Ibunya, bapaknya yang mengajarkan Al-Fatihah pada anak. Guru tinggal memperbaiki makhraj tajwidnya, tahsinnya. Tapi kalau itu didapat oleh anak, dari ibunya, dari bapaknya, bayangkan sepanjang anak itu sholat sampai dia meninggal dunia umur 80 tahun, 80 tahun kali 30 hari, kali 12 bulan, kali 24 jam, kali 5 kali, kali 17 rakaat. Oh, udah tali. Ini yang kita sepelekan. Sehingga itu Bapak dan Ibu, kita ini sebenarnya punya investasi banyak sekali untuk di akhirat. Cuma kadang kita tidak tahu menginvestasikannya di mana. Tidak ada kepentingan pokok itu ada untuk ke akhirat. Jadi acawan tuh. Sri Mulyani, tahu Sri Mulyani? Menteri apa? Keuangan. Kita yang mengatur merah tuh. Di BSPB, LPP kan tangannya lima. Tidak ada takut kita doa. Polangnya, hewa nih corona ya Allah. Karena usaha 7.850 tuh, uang 600 per bulan, 300 ya Allah. Ada yang berdoa corona ini makin panjang karena bantuan BSD, BLT masih jalan terus. Karena orang memberati corona dan itu obatkan, sehingga itu corona ini tidak akan habis-habis. Jo, karena ada kata berdoa. Apalagi kita ke kampung lagi anak ini 35 bocil untuk sonoti bantuan ke corona. Tidak ada semua ayat itu corona. Jangan fokus di corona. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, maksud saya ingin kita sekalian menginvestasikan seperti kata Mulyani. Sri Mulyani bilang begini, saya lama tinggal di Amerika, saya kuliah di Amerika, bahkan bekerja di Amerika. Orang Amerika itu kalau bekerja, di masa dia bekerja dengan fisiknya.
tapi setelah selesai masa pensiun dia tidak bekerja lagi, tapi dia menikmati hasil pekerjaan. Di Mongolia orang-orang Amerika itu pada nyebut boleh mau kerja itu dengan fisik dia. Selama 30 tahun masa kerja, 30 tahun dia bekerja dengan fisiknya. Setelah selesai pensiun, dia tinggal tunggu ngopi di Batu Penuh, di pantai Minanga. Tinggal begitu mereka kalau sudah selesai menikmati 30 tahun masa kerjanya. Baru apa yang mau dimakan setelah itu? Investasi. Ya, anu ke Indonesia bitu gaji hetoli moli mai he imo olio patah patalilio pongo investasinya di Pongkalapa pensiun tilo limolio mai dia pilih talilio guci walau angomena agonema dia pilih talilio beti bohiasan-hiasan dia bawa taplak meja dia bawa itu pilih talilio pongo pamimba sehingga masa pensiun hulu atau dele heda pita mereka hasil lo bongo hasil lo paminda begitu orang Amerika orang gila lo 5 meter pen Allah pak nampo inden kawal sama kan dia auto timah lama ini lo model baru pol orang tuh pikirannya konsumtif mereka di sana produktif sehingga mereka tidak bekerja lagi menikmati masa tuanya dengan penuh kenikmatan jauh mestinya itu malah auditor jauh untuk main di mau karaja ya karaja uting may lapata lo karaja 30 tahun 34 tahun masa dinas ilapata aleto ko lebo longgo melalui satpam security melalui mestinya dinikmatilah nikmati saja masa pensiun ini tunggu ya zaman ini dengan bekerja dengan fisik makanya laki mana taspen mah kilo mak do bongo tiap 3 bulan hadapi dari 10 juta alhamdulillah dan mestinya berpikir begitu dan itu istri mulyani dunia itu tapi kalau nabi akhirat mestinya setelah engkau meninggal dunia sudah istirahat pensiun ada yang mengirimkan pahala kepadamu tanpa kau beramal lagi pahala itu mengalir terus sampai kiamat datang itu yang disebut investasi akhirat jangka panjang pahala dari amal jariah bisa jadi amal jariah itu lewat anakmu cucumu yang kau ajar Al-Fatihah bisa jadi amal jariah itu lewat panti asuhan yang kau sumbangkan semennya itulah investasi jangka panjang tidak beramal tidak bekerja tapi masih terima setoran oh gitu Ustaz Jo depend buat itu apa karena tuan rumah sudah menyediakan hidangan kalau hidangan berpikir menikmati lalu itu mudah-mudahan persiapan keluarga ini diterima dan dinilai Allah sebagai sedekah amin amin dan insya Allah hadiah pahalanya kepada almarhum Pak Riswantiu amin beliau ini masih hidup pernah saya datang ke sini ketemu dengan beliau karena ada urusan pendidikan beliau orang yang ramah orang baik sekali sangat murah senyum insya Allah semua kebaikan itu boleh nikmati di alam barzahnya sana amin dan untuk itu saya pesan kepada keluarga ikutilah kebaikan-kebaikan almarhum waktu masih hidup ramahlah dengan orang apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan undanglah kuliah subuh ke sini mudah-mudahan lain kali saya bisa ceramah sini lagi amin mari kita akan berdoa bersama-sama untuk almarhum Pak Rizwan dan kebaikan keluarga yang ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu wa bihu darajatan min darihi wa halan min ahli. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qil lana wa lahu wajhal jannata mathwahu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam fahayyina rabbana bisalam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika Allahumma a'inna ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.